Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bagaimana kelanjutan daripada perang Khaybar, yaitu perang terbesar dengan kaum Yahudi. Setelah Nabi sampai di perkampungan Yahudi yang pertama, itu nanti ada benteng namanya Qasrun Naim, benteng Naim. Ada beberapa benteng di Yahudi. Yang paling besar adalah ada 8. Nah, yang dihadapi pasukan muslimin, benteng yang pertama adalah Qasrun Naim atau benteng Naim. Nabi kemudian mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan penawaran. Apa penawaran yang kemarin, Pak? Masih ingat mungkin? Masuk Islam atau membayar pajak. Membayar pajak ini berarti tunduk, atau yang terakhir adalah perang. Jadi pajak atau jizyah itu lebih sedikit nilainya. Nah, para jamaah rahimakumullah, di saat ditawari seperti itu, orang Yahudi mengatakan, tunggu dulu, kami musyawarahkan dengan pemuka-pemuka yang lain. Maka utusan ini kembali, kemudian kaum muslimin posisi dalam keadaan menunggu. Lumayan, santai-santai dulu. Selang beberapa lama, ternyata gerbang Khaybar itu kemudian terbuka, dan pasukan dari Yahudi kemudian secara serentak menyerang kaum muslimin. Kalang kabut, santai-santai dulu, tombaknya ditaruh sebelah mana, belum jelas, masih ngobrol, tiba-tiba diserang. Maka pasukan muslimin kemudian mundur, lari. Sampai pasukan Yahudi ini sampai di depan perkemahan Nabi. Maka kemudian Nabi memanggil satu persatu daripada mereka. Satu kelompok maksudnya. Wahai orang-orang yang pernah baiat di bawah pohon, yaitu baiatur Ridwan, sebelum perjanjian Hudaybiyah. Wahai ahlul Badar, wahai ahlul Badr, wahai orang-orang yang pernah ikut di medan Badar. Wahai ahlul Quran, dipanggil satu-satu. Wahai ahlul Quran, dan seterusnya. Kumpullah kembali, kemarilah. Maka orang-orang yang sudah lari ke belakang ini kemudian berkumpul, sebab sudah tahu posisi Nabi berada di sebelah mana. Kalau tadi masih orang 1400-an ya, mencar, Nabi belum tahu posisinya di mana. Tetapi setelah Nabi teriak, mereka tahu posisi Nabi berada di sebelah mana. Sehingga mereka kemudian mendatangi Nabi semua. Nah, dalam posisi seperti itu, kaum muslimin sudah berkumpul lagi. Maka ini menjadi kekuatan yang akhirnya orang Yahudi kemudian berpikir kembali, dan mereka yang tiba-tiba menyerang tadi kemudian kembali masuk ke benteng, bentengnya ditutup lagi. Jadi model seperti ini itu tidak pernah ada di bangsa-bangsa Arab. Perang model seperti itu tidak ada. Yang namanya perang itu ya kapan mulainya, aturannya ada jelas. Bahkan orang musyrik Mekah itu tidak pernah seperti itu. Semuanya kesatria. Kalau perang ya perang. Tidak ada yang membokong, tidak ada. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah orang-orang Yahudi ini masuk ke bentengnya, mereka kemudian menghujani anak panah. Lebih mudah dari atas. Sementara kaum muslimin
tidak bisa membalas, sebab mereka menghujani anak panah dari atas, di atas benteng, dan yang kelihatan hanya kepalanya sedikit-sedikit gitu. Bagaimana cara manahnya? Pun juga demikian, ketika mau membalas, mau berdiri sebentar, takut kena anak panah. Sehingga mereka hanya bisa bertahan sambil berlindung memakai apa namanya? Tameng, tameng atau benda-benda yang lain yang bisa digunakan untuk berlindung. Ini ribuan anak panah, sebab bertahun-tahun mereka menyiapkan anak panah. Setiap hari buat anak panah untuk itu, untuk perang itu. Ribuan, seperti hujan, hujan anak panah gitu. Nah, saking banyaknya anak panah itu, sebagian kaum muslimin yang memang tameng itu harus dipegangi, itu kena tangannya yang digunakan untuk megang tameng, itu terkena. Bahkan Nabi pun juga terkena tangannya, terkena anak panah. Ini serangan anak panah ini berlangsung mulai pagi hingga malam tiba. Pokoknya malam kaum muslimin tidak kelihatan, baru berhenti. Serang terus, gantian mungkin yang di sana, yang di atas benteng dengan anak panah itu. Dan ini terjadi beberapa hari. Beberapa hari itu begitu aja. Bagaimana nih caranya nih? Ini kalau lama-lama kemudian bekalnya habis, nanti masalah ini kalau bekalnya habis. Maka kemudian pasukan muslimin berteriak pada orang-orang Yahudi yang berada di atas benteng itu, kita adu jago biar semuanya cepat beres. Orang Yahudi mengatakan, baik, kami siap. Berarti adu jago. Nah, setelah mereka sepakat adu jago, kembali gerbang benteng dibuka, kemudian keluarlah beberapa orang yang mereka anggap jago. Ketika sudah keluar, kaum muslimin baru saja mau menyiapkan orang-orang yang nanti akan maju sebagai adu tanding atau duel 1 lawan 1. Baru saja mempersiapkan, mereka sudah nyerang set, langsung masuk benteng, tutup lagi. Jadi inilah orang-orang Yahudi. Bahkan orang musyrik, orang kafir Mekah tidak pernah melakukan hal yang demikian. Bahkan kemarin orang yang disebut Nabi Ahmaqul Muta', orang bodoh yang ditaati. Siapa kemarin Pak? Masih ingat? Yang dimintai tolong oleh orang Yahudi? Uyainah. Uyainah itu tahu aturan perang. Ketika Nabi sudah berangkat ke Khaybar, kemudian mereka papasan, tidak langsung diserang Pak, tetapi nunggu kapan perang itu dan di mana tempatnya. Kalau mau Uyainah bisa nyerang Nabi pada waktu itu, tapi Uyainah tidak melakukan. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah pengepungan selama 10 hari, selama itu pula kaum muslimin dihujani anak panah, sementara mereka tidak bisa membalas. Nanti kalau lama-lama kehabisan logistik, kehabisan bahan makanan, maka kemudian Nabi mengatakan, la u'tiyanna rayatahu ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluh wa yuhibbullaha wa rasulah. Kata Nabi, sungguh besok bendera kemenangan ini atau panji atau royah itu akan aku berikan kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi mengatakan malamnya, sungguh bendera kemenangan ini atau panji perang ini akan saya berikan kepada orang yang dicintai Allah dan Rasulnya sekaligus dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, pernyataan Nabi ini membuat mata sahabat berbinar-binar karena senang, karena bahagia
Berarti harapan untuk bisa menembus benteng itu masih ada. Bahkan persentasinya tinggi. Bahkan semua sahabat berangan-angan bahwa orang yang disebut Nabi itu adalah saya. Semuanya berharap bahwa orang yang disebut Nabi adalah dirinya sendiri. Maka hati mereka berdebar-debar. Selain mengharapkan dirinya juga kira-kira sopo ya sing dikongkon Nabi. Kira-kira siapa yang disuruh Nabi. Maka keesokan harinya setelah sholat subuh, Nabi kemudian mau mengumumkan siapa yang membawa bendera atau royah atau panji itu. Diberikan kepada siapa? Semakin berdebar-debar. Siapa kira-kira? Sebab gelar yang diberikan Nabi sungguh luar biasa. Jadi orang yang membawa bendera ini adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, sekaligus mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi menyapukan pandangannya, mencari orang yang dimaksud. Dipandang satu persatu, siapa ini? Ini subuh dalam kondisi remeng-remeng, Bang. Orangnya ada 1400-an. Kalau sekarang kan ada lampu, kalau dulu tidak ada. Maka yang kejauhan tidak akan kelihatan. Maka ketika pandangan Nabi ini sampai ke Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, saya kemudian memanjangkan leher saya, kata Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar ini orangnya tinggi besar, pasti kelihatan ya, dibanding yang lain. Itu pun Sayyidina Umar mengatakan, saya memanjangkan leher saya, gitu. Badannya ditegakkan begini, supaya Nabi bisa melihat saya. Sebab Sayyidina Umar ini berharap sekali bahwa orang yang disebut Nabi itu adalah beliau. Dan beliau mengatakan, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada saat itu. Kecuali pada saat itu. Saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan. Dan memang dalam sejarah Sayyidina Umar tidak pernah menjadi panglima perang. Padahal beliau kerasnya luar biasa itu. Pemberani, tetapi tidak pernah menjadi panglima perang. Nah, para jamaah rahimakumullah, ternyata Sayyidina Umar dilewati oleh Nabi. Pandangannya kembali menuju ke yang lainnya. Kira-kira siapa orang yang dimaksud Nabi, Pak? Kira-kira. Kira-kira. Ini pernah disampaikan Pak Sanuri kalau tidak salah kemarin. Sinten kira-kira? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Yang dimaksud Nabi adalah Sayyidina Ali. Betul, Sayyidina Ali. Maka setelah menyapukan pandangannya itu, Nabi kemudian mengatakan, Aina Ali? Di mana Ali? Ada sahabat yang menjawab, wahai Rasulullah, Ali ada tapi di belakang sana. Sebab matanya lagi sakit. Jadi pandangannya tidak bisa jelas. Itu kata sahabat. Maka kemudian Sayyidina Ali yang juga mendengar kata-kata Nabi ini, saya di sini wahai Rasulullah, tetapi mata saya sakit. Jangankan malam, siang pun saya tidak bisa melihat. Mana mungkin saya bisa memimpin perang. Itu kata Sayyidina Ali. Wong penglihatan saya kabur. Jangan pernah sakit mata atau nggih? Kalau siang itu kena matahari rasanya gimana? Kalau malam rasanya gimana? Itu yang dirasakan oleh Sayyidina Ali. Tapi kemudian Nabi mengatakan, kesini wahai Ali, ta'al wahai Ali. Kemudian Sayyidina Ali maju, Nabi berdoa, kemudian diidoni, matanya diludahi oleh Nabi. Ini ludah Nabi, Bang, bukan ludah kita. Ya jangan dicoba. Itu habis subuh, Bang. Kalau ludah kita habis subuh, laler mawon semaput. Itu ludah Nabi. Maka kemudian setelah diludahi itu, Sayyidina Ali mengatakan, wahai Rasulullah, mata saya sekarang sangat jelas. Bahkan
saya tadi itu sakit apa enggak, saya enggak tahu. Sebab matanya jelas. Biasanya orang mau sembuh itu kan enggal sithik ngoten nggih. Agak sakit terus gak begitu terasa baru biasa. Ini langsung. Enggak ada sakit sama sekali. Maka kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Ali, ini bendera kemenangan. Ambil, pegang bendera ini." Itu yang disampaikan oleh Nabi. Maka Sayyidina Ali mengambil bendera itu atau panji. Jadi bendera dalam perang pada waktu itu luar biasa efeknya, Bang. Kalau bendera itu sampai jatuh, maka pasukannya yang melihat itu pasti kemudian down, dan itu pasti kekalahan. Maka bendera ini fungsinya luar biasa. Nah, kemudian setelah Nabi memberikan bendera atau royah tadi, Sayyidina Ali mengambilnya, maka hari itu yang memimpin perang adalah Sayyidina Ali untuk menembus benteng Naim, Qasrun Naim. Setelah semuanya sudah siap, pasukan sudah mempersiapkan diri semuanya, kemudian Sayyidina Ali bersama beberapa orang kemudian langsung maju menuju ke pintu gerbang benteng Naim tadi. Begitu sampai di depan benteng, maka kemudian orang-orang Yahudi yang melihat dari atas itu mengatakan sambil berteriak, "Wahai siapa yang berada di bawah sana?" Sayyidina Ali mengatakan, "Ali." Mereka mengatakan lagi, "Ali bin Abi Thalib?" "Iya, Ali bin Abi Thalib." Maka orang-orang Yahudi ini kemudian di dalam hati sambil bergumam mengatakan, "Wah, kalah kita ini. Yang maju Ali bin Abi Thalib." Mengapa mereka mengatakan begitu? Sebab secara turun-temurun mereka sudah mengetahui bahwa salah satu benteng yang berada di Khaybar itu nanti akan dijebol atau akan ditaklukkan oleh orang yang bernama Ali. Mereka kemudian, wah, kalah kita ini. Nah, setelah berpikiran begitu, maka kemudian mereka akhirnya tertuju kepada seseorang yang bernama Marhab. Orang Yahudi yang bernama Marhab. Dia adalah jagoan Yahudi. Umurnya sudah lumayan, sudah berpengalaman. Orangnya tinggi besar. Bahkan dikatakan kalau menginjak kulit, itu kalau kulitnya ditarik, itu kalau kulitnya ndak sobek, ndak akan geser itu kulitnya, kakinya itu. Saking kuatnya injakannya itu. Jadi kalau ada kulit kambing misalnya, itu kok diinjak oleh Marhab ini, kemudian ditarik orang, ini kalau ndak sobek, ndak akan geser kulitnya. Saking kuatnya. Dan Marhab ini juga mempunyai busur, itu dia rancang sendiri. Tidak akan ada yang kuat untuk narik busur ini kecuali Marhab sendiri. Jadi kekuatannya luar biasa, tinggi besar, jago gulat. Itu yang dikisahkan di kitab-kitab sirah. Nah, para jamaah rahimakumullah, Marhab ini kemudian pede untuk turun ke bawah. Pintu gerbang dibuka, benteng dibuka, dia keluar. Kenapa Marhab ini pede? Padahal dia juga tahu bahwa yang akan menjebol salah satu benteng itu adalah orang yang bernama Ali. Marhab juga tahu. Kenapa pede? Jawabannya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.